Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami BPK Kecamatan Subang melaksanakan usaha untuk seluruh santri BPK se-Kecamatan Subang. Tentu perlu kami sampaikan bahwa yang pertama tujuan bulan puasa ini secara regulasi bahwa kegiatan bulan puasa ini adalah kegiatan yang sudah tertuang dalam Perwako tahun 2005 yang Perwakonya tahun 67. Di saat itu wali kotanya masih almarhum Kadir Datuk kita, bahwa memang di dalam Perwako itu diatur agar setiap siswa yang dari SD yang hendak masuk ke jenjang lebih tinggi ke SMP atau sederajat agar mereka diharapkan punya kompetensi yang berdasar tentang bacaan Al-Qur'annya dan juga ibadah-ibadah amalia yang lainnya. Waktu itu kegiatan bulan puasa yang dilakukan pada hari ini adalah kegiatan yang berdasarkan regulasi yang ada di Perwako Batam, dan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sekali. Dan kegiatan ini menyasar seluruh anak-anak SD yang kelas 6 yang hendak masuk ke SMP. Dan untuk saat ini juga ruang lingkup anak-anak yang ikut bulan puasa ini tidak hanya terbatas anak-anak yang SD saja, tetapi juga anak-anak SMP yang kelas 9 yang hendak masuk ke tingkat pendidikan SMA. Mereka juga sekarang kita ikutkan karena kita juga ingin mereka anak-anak kita SMP yang masuk SMA ini juga masih punya kompetensi yang sama ketika mereka dulu tamat SD masuk SMP, baca Al-Qur'annya benar, baik, kemudian pemahamannya mendasar tentang Al-Qur'an, agama ini juga ada, dan juga ibadah-ibadah amaliyah lainnya, doa hariannya, hafalannya kita harapkan terjaga dengan ketika mereka kita ikutkan dalam rangka bulan puasa ini. Nah, ini yang menjadi dasar regulasinya. Tentu tujuannya yang paling mendasar tadi yang saya sampaikan ini adalah agar anak-anak kita punya kemampuan dasar tentang Al-Quran. Dalam hal ini baca Al-Qurannya lancar dan juga dasar-dasar keagamaan yang sangat prinsip dalam agama kita. Ini menjadi salah satu tujuannya. Oleh karena itu, ketika regulasi ini dijawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita melihat bagaimana animo respon daripada orang tua sangat luar biasa, sehingga orang tua betul-betul menitipkan anak-anaknya di lembaga TPQ yang ada di perumahan masing-masing. Nah, selanjutnya tentu setelah kegiatan bulan puasa ini selesai, anak-anak kita ada yang berhasil lulus, kemudian ada juga yang tidak berhasil. Nah, bagi anak-anak yang berhasil itu akan mendapatkan semacam syahadat atau sertifikat, yang mana nanti sertifikat itu menjadi salah satu lampiran dokumen yang harus mereka bawa sebagai pendaftaran di sekolah lanjutan, baik yang di SMP maupun yang di SMA. Nah, bagi anak-anak yang mungkin belum tersertifikasi dengan baik atau tidak berhasil ketika diuji oleh tim melakis pada kesempatan bulan puasa ini, mereka akan diberikan nanti semacam surat keterangan yang fungsinya sama dengan syahadat sertifikat tadi, tetapi isinya menjelaskan bahwa mereka dalam masih konteks sedang belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dan pemahaman agama mendasarnya tentang agama Islam ini. Nah, kemudian tentu perlu kami sampaikan bulan puasa ini bukan akhir daripada proses pembelajaran bagi anak kita belajar Al-Quran, tapi ini hanya apresiasi kepada mereka yang memang selama ini belajar TPQ. Kita ingin mengevaluasi. Yang pertama, evaluasi berhasil nggak proses kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, guru-gurunya berhasil nggak memberikan metode cara yang baik dalam mengajarkan Al-Quran yang bisa mudah diterima oleh anak-anak kita. Nah, sekali lagi kami sampaikan pada kesempatan ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatiz wal asatizah. Kemudian juga terima kasih kepada orang tua yang luar biasa berperan serta aktif mendukung, berkontribusi menyukseskan kegiatan bulan puasa setiap tahun ini. Dan harapan kami ke depan, maka kegiatan ini juga harus tetap terus berlanjut sehingga anak kita tetap belajar mengaji di tempat masing-masing, yang SMP juga masih mengaji di tempat masing-masing, sehingga dimanapun mereka tidak akan jauh dari Al-Quran dan betul-betul kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum.